Pada awal tahun, tepatnya Senin tanggal 9 Januari 2023, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musad melakukan apel perdana bersama penjabat Bupati Sorong Yanpit Moso dan seluruh aparatur sipil negara di halaman kantor Bupati Sorong. Banyak hal yang disampaikan menyangkut provinsi termuda di Indonesia ini. Salah satunya adalah soal pelantikan pejabat struktural di internal pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kepada masing-masing tidak ada pelantikan kalau sudah definitif, ya, sehingga mereka sudah mulai bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Sesudah dapat SK maka dia sementara untuk itu. Nanti secara definitif ya kita akan lakukan lagi seleksi. Jadi ini sementara, nanti akan diadakan seleksi, ya, seleksi untuk pejabat tinggi Pratama eselon 2-nya, kemudian juga termasuk nanti di dalamnya kita lengkapi dengan eselon 3 dan eselon 4. Jadi saya harap ini sementara ini bisa melaksanakan tugas, ya. Kalau ada pihak-pihak lain yang kurang puas dengan penunjukan ini, sekali lagi saya garis bawahi, ini sementara, ya. Siapapun orangnya bisa ikut nanti bersaing secara terbuka untuk mengisi posisi-posisi yang ada, ya. Jadi akan ada nanti seleksi terbuka, siapapun orangnya dari manapun dia silahkan bersaing, karena kita butuh squad yang kuat, ya, tim yang kuat untuk memulai pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Kalau kita kan punya target itu ya 3 bulan sampai 6 bulan maksimal, ya. Begitu juga Pak Sekda juga itu diberi tugas wewenang, PRT Sekda itu hanya 3 sampai 6 bulan. Jadi nanti akan ada lagi seleksi terbuka untuk Sekda definitif, ya. Jadi silakan mempersiapkan diri dari sekarang, karena bukan kami yang seleksi, ya. Nanti dari BKN, ya, ada tim dari BKN dan segala macam. Kalau Sekda itu ada banyak tim dari BKN, dari Kemendagri, dari macam-macam yang akan melakukan itu, karena eselon 1, ya. Jadi akan ada seleksi dan kita harapkan sesuai sebelum Pak Sekda berakhir, semua proses-proses itu sudah selesai, ya. Jadi saya harap ya kita tenang, ya. Ini hanya sementara untuk mempersiapkan, karena pemerintahan harus jalan, pemerintahan tidak berhenti, ya. Jadi ini pemerintahan jalan sementara, sambil silakan kalau ada yang mau mempersiapkan diri mengikuti seleksi terbuka, silakan nanti ikut sesudah ada informasi dari, saya selalu katakan prinsip dasar kita 5. Ya, yang pertama itu pasti kita harapkan bahwa calon-calon itu memiliki kompetensi. Ya, kompetensi ini termasuk di dalamnya pembidangannya, keahliannya, tapi juga kepangkatannya. Jadi harus pangkatnya juga cukup, ya. Jadi tidak bisa misalnya yang 4B, 4A kemudian mau dipaksakan jadi kepala dinas, PLT kepala dinas, ya. Kita semua harusnya di atas 4B ke atas gitu, ya. Karena ini eselon 2A, ya. Jadi itu kalau kepala biro masih bisa golongan 4A. Nah, itu persyaratan kompetensi. Begitu juga kita berupaya untuk sesuai dengan keahliannya, ya. Jangan dia anak sospol mau dipaksakan masuk di PU, itu kan tidak masuk akal gitu. Ya kayak begitu. Jadi kita cocokkan itu, pastikan bahwa ada kecocokan, ada kesesuaian. Kalaupun agak beda tapi tidak jauh bedanya. Jangan sampai terlalu jauh, masih dalam serumpun oke lah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ini prinsip yang kedua adalah bagaimana ada representasi. Itu juga penting, karena ini awal, ya. Ini awal, jadi kita masih representasi, masih memikirkan tadi dari kabupaten, ya, dari kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan usulannya. Tapi tentu tidak bisa kita terima semua usulan itu, ya. Kalau usulannya ratusan, sementara yang mau diterima ini kan terbatas. Jadi ya kita pilih-pilih yang memang berkesesuaian dengan itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ya sifatnya eksklusif, jadi terbuka, ya, tidak ada kita tutup-tutupi. Nah, yang keempat, ya, aspek yang juga penting adalah adil, ya. Jadi adil, berimbang itu menjadi penting supaya tidak kemudian menjadi soal. Dan yang kelima yang paling pokok itu harus memperhatikan aspek-aspek regulasi.
aturan hukumnya. Jadi saya dan Pak Sekda sebagai pejabat kita ini tunduk pada aturan hukum, ya. Jadi harus sesuai dengan aturan hukum. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, nanti ini bekerja membantu kami sementara waktu. Ya, saya katakan tadi 3 paling lambat 6 bulan. Ya. Tapi sekarang sudah 1 bulan selesai, berarti tinggal 5 bulan. Ya. Pokoknya sebelum Pak Sekda kembali ke Jakarta, itu semua harus sudah tuntas. Ya, jadi tinggal 5 bulan. Nah, kita harapkan ya secara bertahap kita akan selesaikan ya gongnya nanti ketika untuk Sekda ya. Sekda itu eselon 1, jadi harus ada tim seleksi yang dibentuk secara nasional, kemudian nanti akan masuk juga di namanya TPA ya, tim penilai akhir yang dipimpin langsung oleh Presiden. Ya, itu kira-kira. Jadi mekanisme di ASN ini sudah jelas, ya. Jadi tidak usah kasat kusut, tidak usah apa-apa, itu sudah jelas aturan-aturannya. Dan dari awal saya sampaikan kita pada saat nanti seleksi dan seterusnya kita taat aturan. Kalau seleksinya nomor 1, 2, 3 biasa diberikan 1, 2, 3 dikembalikan kepada kepala daerah. Ya. Kalau dikembalikan kepada saya akan pilih nomor 1 sepanjang tidak ada masalah. Ya, jadi saya tidak mau pilih yang nomor 2 ya, mau bikin apa istilahnya nanti jadi apa suasana menjadi tidak kondusif ya, karena yang nomor 1 yang dipilih hasil tim dengan nomor 1 kok kenapa PJ pilih nomor 2 ya, tidak, kecuali kalau ada data lapor bahwa ada moral yang tidak bagus ya, ada anak orang dibawa lari sama yang itu ya, saya akan memperhatikan itu aspek etika dan moral itu. Tapi sepanjang dia tidak ada masalah, kemudian hasil seleksinya dia nomor 1, saya lingkar nomor 1.